Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Dan gua mau ngingetin yang mau nge-give atau mau nyawer ke gua bisa langsung scan barcode ini atau klik link Saweria yang gua taruh di kolom deskripsi ya. So langsung aja kita mulai topik pembahasannya. Oke, gua akan memulai pembahasan di video kali ini dari berita yang cukup menyedihkan terlebih dahulu, yaitu agensi umumkan Rocky tak perpanjang kontrak eksklusif dan mengundurkan diri dari Astro. Yap, berita ini baru aja keluar beberapa jam sebelum gua syuting video ini, dan tentunya hal ini pasti bikin sedih Aroha, fansnya Astro gitu. Tapi ya udah 7 tahun gitu, mungkin dia punya mimpi sendiri yang ingin dia jalankan. Jadi ini adalah keputusan dari Rocky. Jadi gue cuma bisa bilang yang kuat ya, fansnya Astro atau Aroha gitu. Semoga kedepannya akan jadi yang lebih baik lagi. Sedih dulu aja nggak apa-apa, nangis dulu aja nggak apa-apa, tapi abis itu move on jadi yang lebih baik gitu, karena life must go on, oke? Selanjutnya berita kedua yang ingin gue bahas di video ini adalah berita yang sangat mengejutkan hari ini, yaitu jarang buka Instagram, Jungkook BTS hapus akun pribadinya. Yap, hal ini diumumkan sendiri oleh Jungkook BTS di Weverse-nya. Jungkook ngasih tahu kalau akunnya hilang bukan karena dihack, melainkan karena Jungkook yang ngapus akunnya sendiri. Dihapus tuh akun yang followersnya udah 52 jutaan. Dia ngapus akunnya dan dia juga ngapus aplikasi Instagram dari HP-nya. Karena kata Jungkook, dia jarang aktif atau jarang make Instagram. Jadi ya daripada nggak fungsi, dia hapus deh gitu. Jadi bukan karena dihack gitu ya guys. Cuman ini jujur mengejutkan, of course mengejutkan para ARMY. Yang bukan ARMY aja gue yakin terkejut, karena banyak juga pasti yang follow Jungkook gitu atau pengen tahu kegiatan Jungkook lewat Instagramnya gitu. Cuman akhirnya dihapus sama Jungkook. Gue kaget karena apa? Karena ini adalah tanda member BTS tuh udah kebanyakan duit. Kenapa gue bilang gitu? Kan lo tahu semua gue adalah content creator. Instagram itu adalah salah satu sumber cuan buat siapapun. Lo pun bisa dapet cuan dari Instagram kalau lo bisa menggunakannya dengan baik. Maksudnya semua media sosial tuh penting gitu. Nggak TikTok, nggak Instagram, nggak YouTube, nggak Twitter gitu. Kalau lo bisa maintain, lo bisa dapet duit dari sana gitu. Nah, Instagram Jungkook dengan followers 50 juta lebih itu, kalau dia buka endorse itu mahal sekali pasti bayarannya, bisa miliar-miliar tuh buat Jungkook gitu sekali post doang gitu. Entah itu bentuknya foto, entah itu bentuknya IG story atau bentuknya reels gitu. Cuman dia dengan entengnya dihapus karena dia ngerasa dia jarang mainin. Mungkin dia pengen ketenangan juga gitu ya. Ya gue sih menghargai Jungkook gitu ya, menghargai keputusan Jungkook. Cuman gue agak terkejut aja, nih bukti bahwa dia kaya banget. Dia nggak butuh Instagram buat nyari duit gitu. Kalau orang atau ya kayak kita nih para content creator, Instagram udah belasan ribu, puluhan ribu, sayang bener buat dihapus. Apalagi puluhan juta kayak Jungkook gitu. Itu yang gue salut sih dari Jungkook. Sekali lagi ya karena dia udah kaya dan dia emang nyari duitnya lewat musik, bukan lewat Instagram, bukan lewat medsos. Jadi ya serah dia mau ngapain gitu. Cuman gue agak kaget aja. Tapi gue menghargai keputusan Jungkook, keren lah pokoknya. Selanjutnya yang gue bahas adalah kelanjutan dari pertarungan internal saham SM Entertainment gitu. Dari kemarin gak gue bahas-bahas karena kelanjutannya memang gak jelas. Kakao nyerang Hype, Hype nyerang balik Kakao. Intinya mereka udah ngomongin bener-bener tentang peraturan saham-saham lah yang pusing banget kalau dijelasin gitu. Cuman hari ini ada berita yang menarik banget menurut gue. Nih gue kutip dari portal berita Kevo, judulnya fans artis SM Entertainment kirim truk protes di depan gedung Hype. Yap, kalian bisa lihat sendiri nih fotonya, itu truknya bener-bener di depan gedung Hype Labelsnya dan berisi beberapa tulisan-tulisan di truk tersebut. Nih gue bacain beberapa tulisannya ya berdasarkan translate dari portal K-Vibes ini. Yang pertama, Hype adalah perusahaan gila yang menghabiskan 10 triliun won untuk kampanye penanaman pohon lisuman. Yang kedua, dari semua penggemar SM yang menentang monopoli Hype, kami ingin SM tanpa Hype. Yang ketiga, kamu harus menanam beberapa pohon dengan buronan Interpol lisuman, lepaskan tangan Anda dari SM 3.0. Yang keempat, Hype yang nyaman dengan lisuman yang menghindari pajak menyerah pada SM Entertainment. Monopoli akan membunuh budaya. Yang kelima, jenius hebat K-pop, urus bayimu sendiri, kami akan mengurus milik kami sendiri. Terus ada yang bilang, jangan berani main-main dengan artis SM, jangan membuat kami mengutuk artis Hype. Terus yang poin selanjutnya, Hype serakah, jangan sentuh SM, jangan merusak K-pop dengan memakan SM. Terus ada juga Hype, kami percaya pada uang. Dan yang terakhir,
saya membawa truk ini untuk memberitahu Anda dengan percaya diri bahwa saya adalah penggemar SM tanpa lisuman. Nah, jadi itulah isi dari tulisan-tulisan yang ada di truk tersebut gitu ya. Jujur gue ngeliat ini sebenarnya nggak kaget. Kenapa gue bilang gue nggak kaget? Karena fans ngirim truk tuntutan atau truk somasi gini ke agensi mah udah biasa di dunia K-pop, udah bertahun-tahun yang lalu dilakuin gitu. Cuman ini baru pertama kali yang ngirim ke sebuah agensi atau ke sebuah label bukan fans dari artis agensi di label atau agensi tersebut gitu, melainkan fans dari artis agensi lain gitu yang datang gitu. Itu jarang, bukan jarang, nggak pernah ada di dunia K-pop selama ini, baru sekarang gitu. Nah, yang gue lihat dari sini sih, ya nggak apa-apa. Gue sih orangnya demokratis. Kalau fans memang pingin atau kesel sama hype dari sudut pandang mereka, dari yang mereka lihat di berita selama ini hype yang salah, terus mereka ngotot hype harus cabut aja, ya nggak apa-apa gitu. Itu hak mereka. Korsel juga negara demokrasi, silahkan melakukan hal tersebut gitu. Cuman gue jujur, gue ngelihat ini agak ngeri. Ngerinya kenapa bang? Ngerinya karena gue ngeri hype-nya marah gini. Nih ya, yang mesti kalian tahu, Hype Labels itu sekarang udah resmi nih, udah sah sebagai pemegang saham terbesarnya SM Entertainment sebesar 14, berapa persen gitu, hampir 15% lah intinya. Saham terbesar SM itu sekarang milik Hype Labels gitu, dan udah sah gitu. Nah, tapi kan bahasanya sekarang tuh pihak Chris Lee, pihak SM Entertainment dan juga Kakao nggak suka nih Hype memegang saham di SM. Pengennya Hype kalau bisa cabut aja, atau minimal Hype itu nggak bisa nambah jumlah sahamnya di SM lah, intinya seperti itu gitu. Nah, karena Hype sudah resmi jadi pemegang saham di SM, ya dia nggak bisa didepak secara sah gitu ya. Dia nggak bisa didepak. Udah lu jangan gitu, nggak bisa gitu. Karena dia adalah pemegang saham yang sah dan terbesar pula gitu. Jadi Hype memang udah punya andil nih sekarang di SM Entertainment gitu. Nah, selama ini kan pihak Hype selalu bilang nih, ini kata CEO Hype ya, belum tentu betul sih akan dilaksanakan atau enggak gitu. Cuman ini pernyataan dari CEO-nya Hype bahwa katanya mereka akan mendukung penuh 3.0-nya SM ini kan, nggak akan ganggu gugat. Mereka hanya akan membantu membereskan manajemennya yang dianggap selama ini kurang baik lah, intinya seperti itu. Awalnya kan CEO Hype ngomong gitu, tapi karena ini udah segininya diserang terus sama Kakao nih, terus juga fans bahkan juga ikut memprovokasi, gue ngeri Hype marah bener. Gue ngeri Bang CEO Hype marah bener, yang tadinya kan kita cuma pengen dapat untung ya beli SM, tapi kita nggak akan ngerusak atau ngerecokin soal SM 3.0, artis-artisnya dan lain-lain. Kita cuma pengen dapat untung karena kita beli saham terbesar gitu ya. Tapi gara-gara diprovokasi gini, gue takutnya mereka malah, tadinya kita cuma mau dapat untung, sekarang kita acak-acak, jelas kalian lah udah difitnah gini, kita udah diserang begini gitu. Tadinya kita pengen baik-baik aja, tapi gara-gara orang ini banyak bacot, tanggung lah, hancurin sekalian aja. Gue ngerinya seperti itu gitu, bukan dihancurin dalam artian perusahaannya dihancurin, ya nggak mungkin, mereka udah ngeluarin uang gede banget buat berinvestasi. Tapi dalam artian yang selama ini ditakutin fans, misalnya grup yang tadinya pengen gak ada yang dibubarin karena menguntungkan semua, Hype jadi yang kayak, tanggung lah, kita udah dikeselin gini, bubarin sekalian. Takutnya gue kayak gitu. Atau misalnya si direksinya nih, yang tadinya Hype cuman mau ngirim misalnya beberapa direksinya buat bantu manajemen, akhirnya lah kita libas aja semua, kita masukin orang kita aja semuanya. Gue ngeri kayak gitu karena terprovokasi sama hal-hal gini. Gue ngerinya ya, belum tentu itu terjadi. Gue ngerinya seperti itu karena ini makin panas aja gitu ya. By the way, sidangnya Lisuman terhadap tuntutan dia kepada SM yang soal SM jual saham katanya secara ilegal kepada Kakao masih terus berjalan juga. Jadi belum tahu nih mana yang kebenaran yang bener-bener mutlak, nanti siapa yang menang nih belum ada sampai sekarang gitu. Masih main kuat-kuatan, masih bersih tegang lah bahasanya gitu. Jadi gue tim menunggu nih akan seperti apa ke depannya. Sekali lagi gue udah ngomong di beberapa video gue kemarin, gue udah lihat ujungnya nih. Siapa yang bakal menang tuh udah kelihatan, udah kebaca sama gue. Cuman gue belum ngasih tahu kalian karena nanti jadi digoreng kemana-mana omongannya. Gue udah ada di otak gue, udah kelihatan polanya, ini udah pernah terjadi di masa lalu. Ini udah kelihatan siapa yang bakal menang, siapa yang akhirnya bakal bersorak pihak yang mana, itu udah kelihatan. Cuman gue nggak mau spill aja gitu. Jadi itu sih berita dari gue. Gue harap ini tidak memancing kemarahan petinggi-petinggi Hype ya. Ini kan cuman fans yang menolak, fans yang dapat dari giringan media, dari apa yang mereka lihat selama ini diberita-beritakan, apa yang selama
selama ini diucapkan oleh petinggi-petinggi SM atau kakao gitu. Jadi kan fans gak salah, fans yang penting kan mereka mau membela ininya sebenarnya, artisnya gitu. Semoga petinggi hype sih gak sampai marah sama hal ini, amin. Dan terakhir gue akan nutup video ini dengan 2 berita dari Impact member Blackpink yang gak terbantahkan nih guys. Yang pertama, bikin website Vogue error dress Jisoo Blackpink untuk pemotretan majalah Vogue Prancis langsung sold out. Ya, seperti yang kalian semua ketahui, kemarin Jisoo itu pemotretan sama Vogue Prancis dan jadi artis Asia pertama yang berhasil menjadi cover majalah Vogue di Prancis gitu. Dan ternyata karena Jisoo jadi cover majalah tersebut laku keras sampai websitenya Vogue itu error karena terlalu banyak yang mau beli, terlalu banyak yang mau pesen. Gila nggak tuh? Yang lebih parah lagi nih, dress yang dipakai Jisoo di pemotretan majalah Vogue tersebut itu juga laris manis di berbagai platform gitu. Padahal harganya kalau di rupiah itu sekitar 79 juta rupiah dress itu doang gitu. Jadi kata gue, inilah impact dari member Blackpink. Kenapa brand-brand itu berlomba-lomba menjadikan mereka sebagai brand ambassador, sebagai global ambassador, sebagai bintang iklannya adalah karena segini gede impactnya. Dan gak cuman Jisoo, Lisa pun sama nih guys. Lisa berhasil menjadikan Celine sebagai brand fashion tertinggi di dunia. Kalian bisa lihat nih, gua tunjukin ini datanya. Lisa tuh memperoleh angka, Celine tuh memperoleh angka 922k. Yang nomor 2-nya Gucci 410,4k, bahkan gak sampai setengahnya Celine. Dan itu semua katanya adalah pengaruh dari Lisa, karena Lisa melakukan itu menjadi global ambassador Celine. Celine itu jadi brand fashion tertinggi sekarang di dunia. Gila. Gua tuh sekarang yang gak kebayang adalah berapa harga jadiin global ambassador, kontraknya tuh berapa? Ini jangan-jangan ya kayak kontrak kemarin triliun-triliun. Kayaknya jangan-jangan kontrak setahunnya member Blackpink bisa beli pesawat 2 biji kali ya, 3 biji kali ya. Maksud gue segitu berimpactnya mereka. Impact gini ya, kalau misalnya kayak tadi Jisoo, ketika bajunya, dressnya itu laris manis, itu keuntungannya gede banget buat brand itu. Gedenya bukan cuma didapat dari penjualan, harga saham brand itu akan naik gede, orang yang mau berinvest di saham itu akan tambah gede gitu. Brand itu bisa membuat apalagi, maksudnya gini, ketika brand itu nggak kuat, dia akan menjual cenderung kayak misalnya baju nih, dia baju yang kayak gini laku, brand itu akan bikin baju yang kayak gini terus modelnya, nggak mau berinovasi karena yang dia tahu yang laku yang ini doang gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini pengaruhnya, apa yang dipakai member Blackpink laku, mereka kan jadi berinovasi terus, bikin yang baru terus, bikin brand baru terus, maksudnya bikin baju baru terus, bikin celana, bikin pakaian baru terus, modelnya yang baru terus, karena mereka tahu apapun yang kita bikin bakal laku. Nah ini nih yang akan menguntungkan banget bagi brand-brand ini gitu. Ini baru Lisa, Jisoo. Gue yakin Rose dan Jennie pun punya impact sebesar itu gitu. Makanya sekali lagi yang gue bilang kemarin, kalau ada yang bilang fans K-pop ini bocil, fans Blackpink ini bocil, kalau fansnya bocil, ini yang beli brand-brand ini siapa? Kan kalau misalnya yang beli kan kebanyakan pasti yang terinfluence sama mereka, yang nganggep mereka keren, yang jadi fansnya mereka kan, fansnya member Blackpink dong. Ketika mengiklankan, gue juga mau kayak Jisoo, gue juga mau kayak Lisa, makanya beli baju itu gitu. Ini bukti bahwa fansnya orang kaya, orang-orang berduit, bukan cuma bocil doang. Bocil ada, tapi orang kaya dan orang-orang dewasanya juga banyak. Itulah yang mau gue kasih tahu di sini. Sekali lagi, member Blackpink memberikan impact terbesarnya, dan ini sekali lagi membuat gue semakin yakin bahwa Blackpink akan terus perpanjang. Maksudnya Blackpink akan terus berkarir ke depannya, tidak akan berpisah member Blackpink karena mereka lagi di puncak-puncaknya. Setuju nggak guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.